رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'du, hayyikum jami'an ma'asyiral ikhwani wal akhwat bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa kembali dengan pemirsa Masjid TV, channel dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita tengah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga dengan kehadiran bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya seraya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai keutamaan dan keberkahan untuk kita semua. Para ikhwan dan akhwat Masjid TV yang Allah muliakan, terkait dengan bulan Ramadan ini izinkan saya membahas satu persoalan yang cukup ramai saya kira dipertanyakan dan mungkin menjadi bagian dari keseharian kita di dalam bulan Ramadan, yaitu persoalan tentang hukum makan atau minum ketika sahur dan saat azan subuh. Para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama bersepakat bahwa apabila telah datang waktu fajar as-shadiq, yaitu sebagai pertanda masuknya waktu subuh, maka haram hukumnya seseorang makan dan minum atau hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan, ya, jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Tandanya di antara para ahli tafsir memaknai atau menafsirkan kata yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan benang putih adalah bayadun nahari, putihnya siang, dan yang dimaksud dengan al khaytul aswad, benang hitam, adalah dhalamul lail atau sawadul lail, hitamnya malam. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk makan dan minum dan melarang kita apabila sudah masuk waktu fajar. Nah, dari ini kita memahami bahwa haram hukumnya seseorang makan atau minum atau melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa saat sudah masuk waktu fajar. Nah, persoalannya kemudian, ya, di masa sekarang di mana kita mencirikan atau menandai masuknya waktu sholat tidak dengan tanda-tanda alam, melainkan menggunakan at-taqwim atau waktu, ya, waktu yang berupa jam atau waktu-waktu yang biasa dibuat, ya, dan ditempel di dinding-dinding masjid waktu-waktu sholat. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, ketika seorang muadzin mengumandangkan azan fajar, itu tidak mesti bahwa dia mengumandangkan azan fajar karena sudah masuk waktu fajar. Apabila dia berpatokan pada at-taqwim tadi, semacam
jadwal waktu sholat, bukan berdasarkan pada penglihatannya terhadap tanda-tanda tadi, al khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, tapi berdasarkan jadwal waktu sholat. Nah, dalam hal demikian, orang yang makan dan minum saat sahur, kemudian masuk waktu azan, kemudian muadzin mengumandangkan azan, maka boleh baginya untuk tetap makan dan minum dengan syarat azannya muadzin itu kita tahu bahwa tidak berpatokan pada tanda-tanda alam, melainkan berpatokan pada jadwal waktu sholat yang tertempel di dinding. Kenapa boleh? Karena jadwal waktu sholat yang tertempel di dinding itu tidak memberikan keyakinan apakah sudah masuk waktu fajar atau belum. Dia hanyalah perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh manusia. Meskipun perkiraan-perkiraan itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya ilmiah. Nah, karena ini kita masih tetap boleh untuk makan dan minum di saat muadzin mengumandangkan azan yang berpatokan pada jadwal waktu sholat, karena tidak adanya keyakinan dari diri kita apakah waktu azan itu sudah masuk waktu subuh atau belum. Nah, karena yang jadi patokan bagi kita untuk berhenti dari makan dan minum itu bukanlah azannya seorang muadzin, melainkan yang menjadi patokan itu adalah apakah tanda-tanda alam itu sudah menunjukkan waktu fajar atau belum. Oleh karenanya, umumnya para ulama menganjurkan agar sholat 5 waktu itu ditunaikan sekitar 15-20 menit setelah dikumandangkan azan. Mengapa? Untuk mendatangkan keyakinan bahwasanya sholat yang kita tunaikan itu yang berdasarkan pada jadwal waktu sholat itu sudah masuk waktu sholat. Namun apabila kita menunaikan sholat di saat azan selesai berkumandang baru beberapa detik misalkan, maka itu berada di dalam waktu-waktu yang meragukan. Maka itu waktu yang tidak dianjurkan bagi kita untuk menunaikan sholat. Kita dianjurkan menunaikan sholat saat 15 atau 20 menit setelah kumandang azan. Nah, berdasarkan hal ini para ikhwan dan akhwat sekalian, kita boleh saja tetap makan dan minum saat azan berkumandang, karena kita tahu bahwa muadzin mengumandangkan azan itu tidak berdasarkan tanda-tanda alam, melainkan berdasarkan jadwal waktu sholat, yang itu sifatnya dhonni, atau prasangka atau praduga, kira-kira sudah masuk waktu sholat. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, ada satu dalil sebenarnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Bilalan, sesungguhnya Bilal yunadi bilailin, yaitu mengumandangkan azan di waktu malam. Kemudian Rasul mengatakan fakulu washrobu, maka makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa kana rajulan a'ma, dan Ibnu Ummi Maktum itu orang yang buta. La yunadi hatta yuqalu lahu, dia tidak mengumandangkan azan sampai dikatakan padanya asbahta asbahta, wahai Ibnu Ummi Maktum, sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh. Nah, para sahabat saat itu, di masa itu, mereka menandai waktu-waktu sholat itu berdasarkan tanda-tanda alam, bukan berdasarkan jadwal waktu sholat, yaitu menggunakan jam. Mereka menggunakan, makanya kata-kata yunadi, mengumandangkan azan di sini, itu adalah mengumandangkan azan berdasarkan
tanda-tanda alam, bukan berdasarkan jadwal waktu sholat. Para ikhwan dan akhwat sekalian, namun para ulama menganjurkan agar kita tetap berhati-hati dan lebih baik bagi kita untuk berhenti dari makan dan minum saat muadzin mengumandangkan azan, agar kita tidak masuk kepada hal-hal yang sifatnya syubhat. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan bagimu pada sesuatu yang tidak meragukan bagimu. Apabila kita ragu-ragu apakah sudah masuk waktu azan atau tidak, sebaiknya kita berhenti makan dan minum. Inilah pembahasan terkait apakah hukum kita makan dan minum saat azan tiba, saat azan fajar tiba. Yang jelas para ikhwan dan akhwat sekalian, tanda masuknya waktu sholat itu adalah tanda-tanda alam sebenarnya, yang itu menjadi patokan bagi kita apakah kita harus berhenti dari makan dan minum saat sahur atau tidak. Adapun muadzin sekarang di mana mereka mengumandangkan azan bukan berdasarkan tanda-tanda alam, tetapi berdasarkan jadwal waktu sholat atau jam-jam yang sudah ditentukan di dalam jadwal waktu sholat, itu hanyalah perakiraan. Barakallahu fikum, semoga bisa diambil hikmah dari pembahasan ini dan bermanfaat bagi para ikhwan dan akhwat sekalian. Hadanallahu iyyakum wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.